Saudari-saudaraku yang terkasih, sering kita menemukan ada orang yang secara fisik hadir, tapi pikirannya kemana-mana. Matanya menatap, tapi kosong, telinganya tidak mendengar, senyumannya mungkin ramah, tapi hatinya sibuk sendiri. Hadir, tapi setengah hati. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk lebih dari sekedar hadir. Tuhan menghendaki kehadiran yang utuh, hati, pikiran, dan perhatian yang sungguh tertuju kepadanya. Dalam kitab Kejadian bacaan pertama, Abraham memberi contoh hospitalitas yang sejati. Dengan penuh keramahan, Abraham menyambut 3 orang asing tanpa menyadari bahwa mereka adalah utusan dari Allah. Mereka disambut dengan penuh keramahan, dengan penuh kesantunan, tetapi ini juga bukan sekedar sopan santun, tetapi sebuah ungkapan hati yang membuka dan siap menerima kehadiran ilahi. Ia tidak hanya menyambut mereka di depan pintu, tetapi juga mengajak mereka masuk, menyediakan tempat beristirahat dan mempersiapkan hidangan terbaik. Ia melakukannya dengan sepenuh hati. Tindakan Abraham ini menunjukkan bahwa menyambut sesama, terutama mereka yang membutuhkan, adalah salah satu cara dalam menyambut Tuhan. Abraham hadir dengan penuh perhatian dan pengorbanan, dan karena itu ia menerima berkat yang luar biasa dari Allah, yaitu menerima janji akan kelahiran seorang anak dalam keluarganya. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus datang berkunjung ke rumah Marta dan Maria di Betania. Marta sibuk di dapur, masak, menyiapkan makanan, mungkin sambil kesal karena Maria saudarinya malah duduk di dekat kaki Yesus. Tapi Yesus justru memuji Maria yang telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Duduk dekat Yesus dan mendengarkannya. Apakah Yesus meremehkan pelayanan Marta dan menganggapnya tidak penting? Tentu saja tidak. Pelayanan adalah wujud nyata dari kasih kita, namun tanpa mendengarkan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, pelayanan kita bisa menjadi sekedar rutinitas tanpa makna yang mendalam. Maka Yesus hendak menekankan pentingnya kehadiran yang mendalam, bukan hanya sibuk secara fisik, tapi juga membuka hati kita untuk mendengar dan menyambut sabdanya. Kadang kita seperti Marta, sibuk dengan aktivitas pelayanan, tapi lupa menikmati kehadiran Tuhan yang sedang kita layani. Kita perlu seimbang seperti Abraham dan Maria, aktif dalam pelayanan tetapi juga peka di dalam keheningan. Paulus memberi kesaksian tentang kehadiran yang total dalam misi Kristus kepada jemaat di Kolose. Ia hadir bukan hanya lewat surat dan kata-kata, tetapi juga dengan tubuhnya sendiri yang menderita demi gereja. Ia hadir dalam pengorbanan dan pewartaan, menunjukkan bahwa hidup Kristiani bukan hanya soal kerja, tetapi juga kerja yang lahir dari relasi dengan Kristus. Pelayanan Paulus yang penuh pengorbanan ini berakar pada pemahamannya yang mendalam tentang Kristus yang hadir di dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa tindakan pelayanan kita haruslah bersumber dari relasi yang intim dengan Kristus. Ada seorang suami yang pulang kerja lalu duduk di ruang tamu sambil memegang HP, dan istrinya sudah cerita panjang lebar tentang anak-anaknya, tentang tukang sayur, sampai drama di kompleknya. Tapi si suami cuma menjawab antara ya, oke, dan segala macam seperti itu.
Akhirnya sang istri bertanya, "Kamu dengerin gak sih apa yang aku omongin?" Lalu suaminya menjawab, "Aku denger kok." Lalu sang istri menjawab, "Kamu itu kayak kursi, hadir tapi tidak mau dan tidak bisa diajak bicara." Saudari-saudara yang terkasih, jangan sampai misalnya kita hadir dalam misa, kita hadir dalam pelayanan, kita hadir dalam doa, kita hadir dalam berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, tapi tidak sungguh membuka hati untuk Tuhan. Kita perlu menjadi pribadi yang hadir secara utuh dengan hati, pikiran, dan kasih kita. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, "Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Kesetiaan itu lahir dari keheningan yang mendengarkan." Ini menunjukkan bahwa kualitas kehadiran kita di hadapan Tuhan tidak diukur dari berapa banyak yang kita lakukan, tetapi dari seberapa dalam kita tinggal bersama Allah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita berada dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, atau siapapun dalam kehidupan keluarga, hadirlah bersama secara utuh. Untuk pasangan, untuk kekasih Anda, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk saudara-saudari Anda. Jangan disibukkan dengan berbagai hal yang akhirnya mengurangi ataupun menghilangkan kualitas relasi di dalam keluarga. Ketika kita berada dalam doa, jangan hanya hadir secara fisik, tetapi sungguh serahkan hati, pikiran, jiwa, raga kita kepada Allah untuk merasakan kehadiran Allah secara nyata. Dan ketika kita sedang dalam pelayanan, jangan hanya sibuk melayani itu segala macam, tetapi sempatkan juga untuk duduk bersimpuh seperti Maria bersimpuh di dekat kaki Yesus mendengarkan sabdanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak butuh sekedar kehadiran formal, Ia merindukan perjumpaan yang utuh dengan kita. Hati yang tenang, telinga yang mendengarkan, dan tangan yang selalu siap untuk melayani dengan kasih. Mari kita nyatakan cinta kita, dan kita juga belajar dari Abraham, Maria, dan Paulus, tentu juga dari Marta. Hadir dengan sepenuh hati, karena disitulah Tuhan menyatakan rahmat dan berkat-Nya. Tuhan memberkati.